Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Puspita Wardani, NPM 21111000363. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Widya Rahmarini, NPM 21111000358. Kami dari kelompok 10, kelas C, mata kuliah Al-Quran Hadis, dosen pengampu Ibu Nur Hafifah MPD, dengan judul materi yaitu Al-Quran dan Hadis menyantuni anak yatim dan ciri-ciri orang munafik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama. A. Definisi anak yatim. Kata yatim adalah bentuk jamak dari kata yatama. Secara bahasa, yatim berasal dari akar kata yatama yang mempunyai persamaan kata al-fard atau al-infirat yang artinya kesendirian. Dikatakan pula, kata yatim berasal dari bentuk kata yatama yatimu yang berarti lemah, letih, dan terlepas. Sedangkan bentuk dasar yatamu adalah sedih dan duka. Ada pula yatim ialah yang tunggal dari segala tunggal. Jadi, yatim secara bahasa berarti kesendirian, kelemahan, berduka, dan membutuhkan. B. Kedudukan anak yatim dalam Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali menyebutkan anak yatim. Kata yatim menunjukkan pada suatu kemiskinan, dan definisinya, yatim digambarkan sebagai orang yang mengalami penganiayaan, perampasan harta, dan tidak memperoleh kehormatan serta pelayanan yang layak. Al-Quran dan Al-Hadis secara tegas memerintahkan agar kita berbuat baik kepada anak yatim. Mereka adalah sosok yang harus dikasihi, dipelihara, dan diperhatikan. Kedudukan anak yatim dalam Islam sangat tidak disepelekan. Artinya, mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi. C. Manfaat mengasuh anak yatim. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW untuk mengasuh anak yatim dan berbuat baik kepadanya. Yang kedua, menghantarkan orang yang melaksanakannya untuk mendampingi Rasulullah SAW di surga, dan cukuplah itu sebagai sebuah kemuliaan dan kebanggaan. Yang ketiga, menunjukkan adanya tabiat yang lurus dan fitrah yang suci di surga, dan cukuplah itu sebagai kemuliaan dan kebanggaan. Yang keempat, membuat hati menjadi lembut dan menghilangkan kekerasan hati tersebut. Yang kelima, akan membawa kebaikan yang banyak dan anugerah yang sangat besar bagi orang yang melaksanakannya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Quran Surat Ar-Rahman ayat 60. D. Ayat-ayat tentang anak yatim. Adapun ayat-ayat tentang anak yatim yang termasuk ke dalam surat Makkiyah, yaitu yang pertama surat Al-Balad ayat 15, yang kedua surat An-Nisa ayat 36, yang ketiga surat Al-Isra ayat 34, dan yang terakhir surat Al-Maun ayat 2. Ayat Madaniyah. Adapun ayat-ayat tentang anak yatim yang termasuk ke dalam surat Madaniyah, yang pertama surat Al-Baqarah ayat 215, yang kedua surat Al-Hasyr ayat 7. Hadis tentang anak yatim. Barang siapa yang mengasuh 3 anak yatim, dia bagaikan bangun pada malam hari dan puasa pada siang harinya, dan bagaikan orang yang keluar setiap pagi dan sore, menghunus pandangnya untuk berjihad fisabilillah, dan kelak di syurga bersamaku bagaikan saudara, sebagaimana kedua jari ini, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling menyayangi, mencintai, dan mengasihi bagaikan satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh itu sakit, seluruh tubuhnya ikut tidak bisa tidur, dan maka anggota lain akan merasakan sakit, maka seluruh tubuhnya ikut tidak bisa tidur dan merasakan demam. Hadis riwayat Bukhari.
Jadi, kesimpulan tentang anak yatim ialah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum baligh. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang tanggung jawab kita atau masyarakat agar memperhatikan dan memelihara anak yatim dari segi kejiwaan serta sosial kemasyarakatannya. Dan kita dilarang untuk merendahkan serta menghina kondisi mereka. Tetapi, realitanya sudah berapa persen dari umat muslim yang mau peduli mengambil tanggung jawab sebagai orang tua dari sekian banyak anak yatim? A. Pengertian munafik. Menurut bahasa, munafik diartikan sebagai berpura-pura. Sedangkan menurut istilah, munafik artinya berpura-pura dalam suatu hal. Orang munafik juga disebut adalah orang yang perkataannya tidak sesuai dengan tindakan atau kenyataan. Nifak atau kemunafikan menurut etimologi atau bahasa merupakan kata sifat dari kata nafaqo, diambil dari nafaqaul yarbu, yang artinya lubang sarang binatang sejenis tikus. B. Ciri-ciri orang munafik. Yang pertama yaitu apabila berkata maka dia akan berkata berbohong atau berdusta. Yang kedua, jika membuat suatu janji atau kesepakatan dia akan mengingkari janjinya. Dan yang ketiga, bila diberi kepercayaan atau amanat maka dia akan mengkhianatinya. C. Cara menghindari sifat munafik. Yang pertama, hindari bergaul dengan orang munafik. Yang kedua, jangan diberi amanat. Yang ketiga, tunjukkan keimanan dan ketakwaan ketika berada di antara orang mukmin. Yang keempat, segera memohon ampun atau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat nasuha. Di sini terdapat hadis munafik dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila ia berucap berdusta. Yang kedua, jika membuat janji ingkar. Dan yang ketiga, jika dipercaya mengkhianati. Kesimpulan dari munafik yaitu adalah orang munafik adalah orang yang pendusta. Dikategorikan sebagai orang yang pendusta karena orang yang kurang pemahamannya. Mereka sangat sombong bila diajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pun termasuk orang yang fasik, di mana dalam ayat lain disebutkan bahwa Allah selalu mengingatkan kita agar meneliti setiap berita yang datang dari orang yang fasik. Mereka juga adalah orang yang pelit bila disuruh berinfak. Terdapat dalam Quran surat Al-Munafikun ayat ke-7 dan masih segudang sifat-sifat lainnya. Dalam hadis lain disebutkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah bersabda, tanda-tanda munafik adalah membenci sahabat dari golongan Ansor dan tanda-tanda mukmin adalah mencintai sahabat dari golongan Ansor. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.